Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Yarta, NPM 18 12 82 62 013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proyek. Manajemen proyek adalah merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditentukan. Manajemen proyek merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Ada 5 proses dalam manajemen proyek. 1. Inisiasi. 2. Perencanaan. 3. Pelaksanaan. 4. Pemantauan dan pengaturan. 5. Penyelesaian. Fungsi manajemen proyek. Secara umum, fungsi-fungsi manajemen dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan atau planning merupakan tindakan yang pengambilan keputusan yang mengandung data dan informasi maupun fakta kegiatan yang akan dipilih dan akan dilakukan pada masa mendatang. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah 1. Menetapkan tujuan dan sasaran proyek. 2. Menganalisa kendala dan resiko yang mungkin menjadi untuk seluruh proyek ataupun perbagian-bagian dari rencana. 3. Menetapkan penggunaan sumber daya. 4. Penyusunan rencana induk jangka panjang dan pendek. 5. Penyumbangkan strategi yang prosedur operasi. Yang keenam, menyiapkan pendahan serta standar kualitas yang diharapkan. Yang terakhir, menentukan metode dan aspek-aspek teknik yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Manfaat dari fungsi perencanaan di atas adalah sebagai alat pengawasan maupun kegiatan atau pedoman pelaksanaan kegiatan, serta sarana untuk memilih dan menetapkan kegiatan yang diperlukan. Fungsi organisasi. Fungsi organisasi adalah berupa tindakan-tindakan guna mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang mempunyai pekerjaan masing-masing, saling berhubungan satu sama yang lain dengan cara tertentu dan berinteraksi dengan lingkungan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah 1. Menetapkan daftar penugasan. 2. Menyusun lingkup kegiatan. 3. Menyusun struktur kegiatan. Manfaat dari organisasi adalah merupakan pedoman pelaksanaan fungsi dan di mana pembagian tugas serta hubungan tanggung jawab serta delegasi kewenangan yang terlihat. Fungsi pelaksanaan atau actuating merupakan tindakan untuk seluruh anggota organisasi dalam kegiatan pelaksanaan serta agar seluruh anggota organisasi dalam bekerja dalam mencapaikan tujuan bersama. Tindakan yang dilakukan adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, mendistribusikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. 3. Memberikan arahan, penugasan, dan motivasi. Manfaatan dari fungsi pelaksanaan ini adalah terciptanya keseimbangan tugas, hak, dan kewajiban masing-masing dalam organisasi dan mendorong tercapainya efisiensi serta kebersamaan dalam bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi pengendalian atau controlling berupa tindakan pengukuran kualitas yang menampilkan, menganalisa serta mengevaluasi penampilan yang diikuti dengan tindakan perbaikan yang harus diambil terhadap penyimpangan yang terjadi.
di luar batas toleransi. Tindakan-tindakan tersebut meliputi antara lain: yang pertama, mengukur kualitas hasil; yang kedua, membandingkan hasil terhadap standar kualitas; yang ketiga, mengevaluasi penyimpangan yang terjadi; yang keempat, memberikan saran-saran untuk diperbaiki; 5. Menyusun laporan kegiatan. Manfaatan dari fungsi pengendalian tersebut adalah memperkecil kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam segi kualitas, kuantitas maupun biaya dan waktu. Pengendalian dan pengawasan dalam mencapai tujuan manajemen proyek. Dalam rangka penyampaian hasil ini selalu diusahakan pelaksanaan pengawasan mutu atau quality control, pengawasan biaya atau cost control, dan pengawasan waktu pelaksanaan atau time control. Berikut adalah fungsi pengendalian dari pengawasan dalam manajemen proyek. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sumber daya yang digunakan itu efisien dan efektif sebagaimana direncanakan. Untuk mengetahui yang kedua, perlu laporan-laporan untuk menilai kemajuan penggunaan sumber daya, pengujian kualitas, atau teknik-teknik pengukuran kinerja. Yang ketiga, laporan harus didokumentasi dengan baik untuk dilakukan perbandingan antara kinerja aktual dan kinerja rencana. Selanjutnya adalah apakah perlu tindakan perbaikan. Sekian dari saya. Maaf kalau misalnya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.